Halo, kembali lagi di segmen kedua pada pertemuan ketujuh kali ini. Seperti yang sudah disampaikan pada segmen sebelumnya, kali ini kita akan membahas mengenai sedimen material sampler atau bed material sampler. Jadi kita akan membahas mengenai peralatan apa saja atau instrumen apa saja dan juga metode yang dapat digunakan untuk kita sampling dari bed material atau dari sedimen itu sendiri. Ini adalah pembagian yang akan dibahas pada segmen kali ini. Jadi bed material yang sampler yang akan dibahas pada pada segmen kali ini adalah grip sampler yang pertama, kemudian dredge type sampler, yang ketiga adalah scoop type sampler, dan yang keempat atau terakhir adalah core sampler. Yang pertama adalah grip sampler. Ini adalah sampler atau alat yang paling sering digunakan sebenarnya untuk mengambil material di dasar ketika kita tidak bisa mengakses dasarnya seperti apa, misalkan kedalamannya sangat dalam atau kita hanya bisa mengakses dasar tersebut dari sebuah platform, misalkan jembatan atau misalkan jetty seperti itu. Grab sampler merupakan instrumen yang memiliki two buckets of jaws or jaws. Jadi ada dua bentuk ember atau dua bentuk rahang yang sebenarnya bisa menutup, kemudian bisa mengambil dari sedimen itu sendiri. Jadi defaultnya kedua rahang itu atau kedua katup itu dibuka, kemudian begitu sampai ke dasar, ia akan ditutup baik itu menggunakan pemberat atau menggunakan hentakan dari tali yang bisa digunakan. Ini adalah contoh dari grab sampler. Jadi seperti kalian lihat di sini ada dua jaws atau dua rahang yang dimaksud atau dua katup. Ini akan dibuka secara default, kemudian kita turunkan secara perlahan hingga akhirnya sampai ke dasar. Ketika sudah menyentuh dasar, biasanya ada dua cara seperti tadi yang sudah saya sampaikan, antara kita menghentakkan talinya dengan sangat kencang ke atas sehingga dia akan terbuka dan kemudian menutup ke sini, atau kita menurunkan pemberat. Misalkan ini kita lihat yang kanan, ini ada tali dari atas, kita di ketinggian ini misalkan, kemudian kita turunkan pemberat hingga akhirnya dia akan menghentak kuncian ini dan akhirnya akan membuka kunciannya, dan akhirnya si katup ini akan menutup hingga akhirnya mengunci sedimen yang ada di dasar, dan kita bisa tarik saja ke atas secara perlahan untuk mengambil sedimen tersebut. Kemudian yang kedua adalah dredge type sampler. Sampler ini digunakan atau biasanya diutilisasi untuk mengambil sedimen yang cenderung lebih kasar. Ini adalah contoh instrumennya. Jadi kita lihat di sini, karena dia menggunakan mesh atau menggunakan jaring, jadi dia tidak bisa mengambil material-material yang cenderung lebih halus atau lebih kecil. Jadi dia memang dikhususkan untuk secara umum gravel ke atas. Jadi pasir yang sangat halus, bahkan mungkin pasir pun tidak bisa diambil oleh dredge type sampler, tapi kembali lagi tergantung dari ukuran dari jaringnya sendiri. Untuk metode ini kita menggunakan kapal biasanya, jadi samplernya diturunkan hingga ke dasar, kemudian diseret seiring kapalnya berjalan gitu. Ketika misalkan material yang dianggap sudah cukup, maka kita bisa tarik saja. Dan ini biasanya terdapat pemberat karena memang harus berada di dasar secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah scoop type sampler. Ini adalah salah satu sampler yang sangat sederhana, karena ini sebenarnya adalah scope. Jadi kalau misalkan kita bisa mengakses dasar perairannya dengan mudah, kita bisa langsung mengambil saja sedimennya menggunakan scope-scope yang ini ada di sini. Berikut ini adalah contoh-contoh scope yang digunakan berdasarkan perbedaan dari segi luasan, kemudian dari segi panjangnya. Kemudian yang terakhir adalah core sampler. Jika pada instrumen atau peralatan-peralatan sebelumnya kita mengambil sedimen yang cenderung ada di permukaan saja, maksudnya permukaan dasar saja, jadi kita lebih seperti menggaruk saja, mengambil sedikit demi sedikit di permukaan atau di lapisan atas. Core sampler ini ditujukan untuk kita mengambil sedimen yang lebih dalam. Ini adalah contoh-contoh dari core sampler. Ada yang menggunakan tenaga manusia atau manpower seperti yang ini sangat manual jika kita menekan ke bawah sendiri, atau ada juga yang menggunakan alat bantu untuk
proses penekanannya. Jadi nanti kita masukkan core samplernya ini ke dalam sedimen dasar atau ke dalam dasar, kemudian nanti begitu sudah penuh, misalkan mencapai titik ini, kemudian kita tarik saja dan akhirnya kita mempunyai sedimen sepanjang ini. Tujuannya apa? Jika kita kita bertujuan untuk memahami lapisan-lapisan sedimennya. Karena dengan memahami lapisan-lapisan sedimen yang ada di sana, kita bisa memahami proses di suatu perairan jika dikaitkan dengan sedimen dengan lebih baik. Sekian untuk materi kali ini. Terima kasih.